Kepala dibalas kepala. Hei anak setan! Wahai kaumku yang menghadapku. Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini Eni mau bawain alur cerita sebuah film berjudul Tagut yang dibintangi oleh Yasmin Nipar, Ria Ricis, dan si ganteng Arbani Aziz. Bagaimana jika orang yang sering Anda lihat di televisi dan kamu kagumi ternyata adalah ayah kandungmu sendiri? Seperti Ainun yang diperankan oleh Yasmin Nipar, ia adalah seorang santriwati di sebuah pondok pesantren. Ia sangat mengagumi Abah Mulia, seorang praktisi yang terkenal sakti dan mampu mengobati segala macam penyakit. Cerita dibuka dengan terpenggalnya kepala Abah Mulia sang praktisi yang mati secara tragis. 12 jam sebelum kematian Abah Mulia, adegan dimulai dengan Ainun dan Rini membuat sebuah konten mengikuti cara Abah Mulia melakukan pengobatan. Bagas bertugas merekam adegan itu dengan handycam milik Rini. Bagas mengingatkan untuk tak mengikuti cara musyrik, nanti bisa ikut musyrik beneran. Setelah itu Ainun buru-buru pulang dengan menggoes sepeda ontelnya untuk melihat tayangan televisi pengobatan alternatif Abah Mulia. Ainun memperhatikan kata-kata dan gerak cara pengobatan Abah Mulia dengan seksama. Sepertinya Ainun sangat tertarik cara pengobatan Abah Mulia. Percaya sama aku. Percaya sama aku. Pengobatan Abah Mulia nyatanya tidak seperti yang terlihat di televisi yang agamis. Tidak hanya dapat menyembuhkan segala penyakit, Abah Mulia juga dapat melipat gandakan uang. Tapi semua itu tak gratis, harus ada tumbal untuk itu. Sudah disiapkan tumbalnya. Kita pindah ke Ainun. Malam itu ia tiba-tiba didatangi oleh Abah Mulia dan mengatakan, "Kau akan menghadapku." Kepala dibalas kepala, sembari Abah menggorok kepalanya, kemudian menghilang. Kepala dibalas kepala. Tak lama Paman Ainun mendapat telepon perihal meninggalnya Abah Mulia, dan kabar berita itu juga ramai di televisi. Ainun kaget mendengar berita itu, terlebih saat pamannya mengatakan bahwa Abah Mulia adalah ayah kandung Ainun. Selama ini sang paman tak memberitahu tentang Abah Mulia, yang Ainun tahu ayahnya telah meninggal. Punya orang tua itu kayak gimana? Sang paman tak memberitahu bahwa Abah Mulia adalah ayahnya karena menjalankan wasiat ibu Ainun, yang meminta agar Ainun dijauhkan dari Abah Mulia. Ainun sedih bercampur kecewa menerima kenyataan ini, karena ia juga ingin merasakan punya orang tua setelah ibunya juga meninggal sejak ia kecil. Malam itu Ainun ditemani Rini dan Bagas pergi untuk melayat ke rumah Abah Mulia. Sesampainya di sana, Ainun disambut oleh Lingga dan istri ketiga Abah yang bernama Ajeng. Ainun diberi kesempatan oleh Lingga, murid setia almarhum Abah Mulia, untuk melihat jenazah Abah Mulia. Saat pemakaman almarhum Abah Mulia, Rini dan Ainun merasa aneh karena Lingga bukannya mengazani malah membaca mantra, dan banyak kejanggalan-kejanggalan aneh lainnya. Setelah selesai prosesi pemakaman Abah Mulia, Lingga mengajak Ainun ke padepokan almarhum Abah Mulia untuk menyampaikan wasiat Abah Mulia, sedangkan Rini dan Bagas ditinggal di rumah bersama dengan Ajeng. Ajeng menyiapkan kamar untuk Rini dan Bagas, sembari mengatakan agar mereka tak berlama-lama di sini, karena apa yang mereka lihat tidak sama dengan yang terlihat di televisi. Gak usah lama-lama di sini. Apa yang kalian lihat di TV? Kita berpindah ke Ainun. Lingga memberi kitab ajaran peninggalan almarhum Abah Mulia. Lingga mengatakan jika ingin mengenal Abah lebih dekat, Ainun harus ikut ajaran Abah. Untuk itu seperti 3 malam nanti Lingga akan membawa Ainun ke tempat rahasia Abah. Nanti saat sepertiga malam, saya akan bawa kamu ke tempat rahasianya Abah. Shin berpindah. Bagas hendak menjalankan sholat dan akan menyerukan adzan musola. Namun tiba-tiba Lingga datang dan melarang Bagas untuk adzan atau sholat berjamaah. Kemudian Bagas sholat sendiri. Saat Bagas sholat ada suara yang mengikuti bacaan syalatnya. Kemudian saat bangun dari sujud tiba-tiba Bagas sholat membelakangi arah kiblat. Bagas menceritakan apa yang ia alami kepada Rini. Mereka menyadari banyak keanehan. Selama di sana mereka tak mendengar suara adzan sama sekali. Tak lama Ainun pulang dengan senyum manis tanpa salam. Rini mengikuti Ainun masuk ke dalam kamar. Tak berselang lama ada Ainun lagi baru pulang dengan membawa kitab. Kemudian Bagas masuk ke kamar mengecek Rini. Ternyata Rini seorang diri, jadi yang tadi bukanlah Ainun melainkan setan yang menyerupai Ainun. Yang tadi bukan Ainun, Mas. Rini dan Bagas mengajak Ainun pulang ke pesantren karena tempat itu sudah sangat aneh, tapi Ainun menolak karena Lingga akan mengajarinya tentang ajaran Abah Mulia. Kalau kalian yang mau pulang ya silahkan. Aku juga nggak butuh kok ditemenin sama kalian. Malam yang ditunggu Ainun tiba. Lingga membawa Ainun ke tempat rahasia Abah Mulia. Tempat itu adalah tempat di mana Abah mendapatkan ilmunya. Tempat itu seperti gua yang dipenuhi lilin, hanya keturunan Abah yang bisa mewarisi ilmu Abah.
Lingga meminta Ainun duduk, lalu menancapkan pisau di telapak tangan dan kaki Ainun. Kemudian Ainun diminta untuk berserah dan mengikuti mantra yang diucapkan oleh Lingga. Seketika setan menjilati tangan dan kaki Ainun yang mengucurkan darah. Rahmat, anak dari istri kedua almarhum Abah Mulia, terbangun dan melihat Ainun berkeliling desa dengan diciprati air dan mantra oleh Lingga. Kemudian Rahmat menampak dirinya kepada Bagas dan mengingatkan bahwa setan telah masuk ke dalam jiwa Ainun seperti Abah Mulia. Mau tahu apa yang salah di tempat ini? Harus azanin kampung ini. Rahmat mengatakan jika Bagas ingin tahu apa yang terjadi dengan kampung ini, maka Bagas harus mengumandangkan adzan, dan betul Bagas mengumandangkan adzan subuh. Semua warga yang bersekutu dengan almarhum Abah kesakitan, kupingnya mengeluarkan darah. Termasuk Ainun juga sakit kupingnya mendengar adzan. Bagas juga kesulitan untuk menyelesaikan adzannya hingga muntah darah. Ainun dan Rini menyusul Bagas musyala. Ainun sholat berjamaah dengan Bagas, sedangkan Rini menunggu di luar karena sedang tidak sholat. Selesai sholat, Ainun dirasuki setan, ia memanjat tembok dan merayap, kemudian mencekik Rahmat yang menyusul mereka di musyala. Setelah hari mulai terang, para warga berdatangan menyatroni Bagas karena terganggu dengan azan yang dikumandangkan Bagas. Warga dipimpin oleh Lingga meminta Bagas dan Rini pergi dari kampung itu, tapi Ainun harus tetap tinggal di kampung itu. Ainun harus tetap di sini. Setelah warga pergi, Ajeng menjelaskan siapa itu Rahmat. Rahmat adalah anak Abah dari istri kedua yang sengaja disembunyikan karena cacat dan almarhum Abah tak dapat menyembuhkannya. Rahmat mengatakan jika anak adalah kutukannya dan pasangan adalah tumbalnya. Itu sebabnya Ibu Ainun dan Ibu Rahmat mati setelah melahirkan mereka dan tak diketahui di mana jenazahnya. Rahmat mengatakan jika bapak mereka bukan orang baik. Mendadak Ainun mimisan lalu mengatakan ini semua benar, kamu yang salah. Kemudian Ainun pergi. Semua benar. Kamu yang salah. Rahmat mengatakan jika tempat ini telah disumpah untuk selalu menghadap Abah, dan mereka akan mendapat keuntungan. Jika mereka melawan, mereka akan mendapat resikonya. Rahmat yang diasingkan membuatnya leluasa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Abah. Abah menyembah setan sebagai sumber kekuatannya. Rahmat membawa Rini dan Bagas ke ruang bawah tanah di padepokan, namun ia tak ikut masuk. Bagas dan Rini menelusuri tempat itu, tempat yang penuh keseraman. Bagas menemukan sebuah ruangan yang digembok. Bagas membuka gembok itu dengan peniti milik Rini. Saat pintu terbuka, Bagas ditarik oleh tangan-tangan setan yang ada di balik pintu itu. Rini dan Bagas berlari untuk keluar, tapi pintu mendadak terkunci dan banyak mumi yang bersujud. Bagas membaca ayat kursi dan pintu pun terbuka. Kita pindah ke Ainun. Malam itu Ainun pergi berkeliling desa dan diikuti oleh banyak warga. Lingga yang mengetahui itu ikut keluar dan membawa anaknya yang sakit. Ternyata warga itu adalah orang-orang yang ingin berobat kepada Ainun. Ainun sudah menjelma seperti almarhum Abah, dapat menyembuhkan segala macam penyakit dengan mantranya. Bagas dan Rini mencoba menyadarkan Ainun dan kembali seperti dulu, tapi Lingga menghalangi, karena Ainun sekarang pemimpin padepokan yang baru, sedangkan Ainun sudah sepenuhnya dikuasai oleh setan. Ainun tak dapat menguasai dirinya sendiri. Rini dan Bagas memutuskan untuk pergi untuk meminta bantuan menyembuhkan Ainun dan para warga. Rahmat yang menyadari setan itu telah kembali penuh, mengajak Ajeng untuk segera pergi dari tempat itu. Lingga membawa Ainun ke ruangan rahasia Abah dan membacakan mantra. Ainun sudah sangat menyatu dengan setan, sehingga dapat melihat bahwa Rahmat dan Ajenglah yang membunuh Abah Mulia. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh Ajeng yang mengetahui kesesatan yang dilakukan oleh almarhum Abah. Bahwa setelah Ajeng melahirkan, ia akan dijadikan tumbal seperti istri-istrinya terdahulu. Ajeng mengatakan untuk pergi dari sana. Abah Mulia mengatakan Ajeng tak boleh pergi dari sana. Ini semua Abah lakukan demi kesembuhan banyak orang. Ajeng tetap memaksa pergi. Abah Ajeng mencekik dan memukuli Ajeng yang sedang hamil besar. Rahmat yang melihat itu spontan melempar pisau ke leher Abah dan membuat kepalanya terpisah dari badannya dan tewas langsung. Lalu dibuang jenazah Abah di kebun jagung. Ainun yang telah sakti dengan kekuatan setan, menyerang Rahmat dan Ajeng yang sedang dalam perjalanan pergi. Ainun berkata kepala dibalas kepala. Ainun menyerang Rahmat secara membabi buta. Ajeng berhasil menghalau Ainun dan menyuruh Rahmat lari. Rahmat yang berlari bertemu dengan Bagas dan Rini. Kemudian mereka balik ke tempat di mana Ajeng disiksa Ainun, namun Ainun dan Ajeng sudah tak berada di sana. Kamu yakin di sini tempatnya? Bagas, Rini dan Rahmat pulang kembali ke padepokan untuk mencari buku yang berisi cara mengalahkan setan itu. Dari buku itu didapat bahwa tempat itu harus dikumandangkan adzan. Maka dari itu Lingga mati-matian melarang adzan, jadi ini alasannya. Tempat ini harus dikumandangkan azan. Ingat.
Anda selalu melarang untuk azan di sini. Kemudian Aninun berteriak memanggil Rahmat dengan sebutan anak setan, sembari menyeret tubuh Ajeng yang sedang pingsan itu. Hei anak setan! Ainun sudah sangat tak terkendali, ia sepenuhnya telah dikuasai setan. Ainun memukulkan batu besar ke kepala Ajeng dan membunuh Lingga. Bagas mengumandangkan azan di dekat Ainun yang terikat. Ainun kesakitan dan setan itu pura-pura keluar dari tubuh Ainun. Kemudian terdengar suara teriakan di ruang bawah tanah. Bagas pergi ke ruangan itu bersama para warga dan menemukan banyak tumbal dari orang-orang yang menyerahkan nyawanya kepada setan itu dan selamanya akan menghadapnya. Para warga itu mulai berpaling dari setan dan bertobat. Meski sulit, akhirnya setan itu pergi dari tubuh Ainun. Mereka semua melakukan sholat taubat, termasuk Ainun. Ainun sempat dipengaruhi kembali oleh almarhum Abah, tapi Ainun kali ini dapat menguasai dirinya dan mengendalikan imannya. Akhirnya semua selesai. Ainun membangun padepokan itu menjadi tempat yang tidak sesat lagi bersama Bagas. Kalau gitu ajarin aku azan yang bener ya, Mas.